Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nusalli wa nusallim ala rasulul karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam, di mana kedua nikmat ini merupakan nikmat yang paling agung dan paling mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak semua Allah berikan kepada manusia yang berada di atas muka bumi ini. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kembali kita berjumpa pada channel ini, berbagi amalan berupa doa dan zikir yang insyaallah mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bisa mendatangkan manfaat untuk kita, untuk keluarga kita, dan umat-umat yang berada di sekitar kita. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki, melapangkan rezeki, dan memanjangkan umur daripada saudara-saudaraku yang senantiasa mampir dan berkunjung di channel ini. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara mengenai rezeki, maka yang terlintas senantiasa di pikiran kita adalah bagaimana bisa mendapatkan harta yang banyak. Padahal sesungguhnya rezeki itu zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala banyak macamnya zaman dirahmati Allah. Ketika Allah memberikan kita kesehatan, maka itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan perlindungan kepada diri kita dan keluarga kita, sesungguhnya itu adalah rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya rezeki atau nikmat yang paling besar sampai kita wafat kelak adalah bagaimana Allah menghidupkan kita dan mematikan kita dalam agama Islam. Itulah rezeki yang paling agung dan paling mulia yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita berbicara mengenai rezeki zaman dirahmati Allah, mengharapkan besarnya kekayaan yang datang pada diri kita, maka sesungguhnya zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada beberapa cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian ingin kaya maka berdaganglah. Namun zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berdagang dalam hal ini yang bisa membuat kita kaya zaman dirahmati Allah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, artinya bagaimana berdagang itu bisa mendatangkan kekayaan untuk kita. Jika sekiranya kita bisa menjadi seorang pedagang yang jujur, yang amanah, yang senantiasa taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak pernah tertutup kemungkinan pedagang bisa menjadikan diri kita, atau berdagang bisa menjadikan diri kita zaman dirahmati Allah menjadi orang yang kaya raya. Namun pertanyaannya, zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau pekerjaan saya lain daripada berdagang, atau pekerjaan saya bukan sebagai seorang pedagang? Maka zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita ketahui adalah bahwa sesungguhnya Allah senantiasa akan memenuhi semua hajat dan permintaan kita ketika kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala melalui istighfar. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah amalan atau doa yang akan senantiasa menarik rezeki yang datangnya dari manapun, di mana amalan doa tersebut berupa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bunyinya sebagai berikut zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Maka perbanyaklah baca istighfar ini ya man dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi setelah selesai melaksanakan sholat fardu, setelah kita membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa hajat kita. Jangan sungkan-sungkan mengutarakan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu yang maha kuasa. Allah pemilik diri kita dan Allah pemilik daripada jagat raya ini. Ketika kita minta kekayaan kepada Allah, jangan tanggung-tanggung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan segan-segan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah lebih senang kepada hambanya yang senantiasa banyak meminta kepadanya. Dan orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Dan yakinlah zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah belum mengabulkan permintaan kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat senang melihat air mata kita ketika kita merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak istighfar zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lakukan usaha semampu kita. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi sobat-sobatku yang beriman dan budiman, sudilah kiranya memberikan dukungan pada channel ini berupa subscribe, like, dan share, dan membagikannya ke media sosial sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan bagi sahabatku yang belum sempat untuk memberikan subscribe, like, dan share-nya, insyaallah tak mengapa, karena sesungguhnya dengan hadirnya konten ini mudah-mudahan bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi sedekah jariah dan bermanfaat untuk kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.